Halo semua, perkenalkan saya Militia Kristi, NIM 1903009 dari kelas TPMA 2019. Saya adalah mahasiswi program studi D3 Teknik Pengolahan Migas, Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia saya yang berjudul Pemanfaatan Biji Alpukat Persea americana sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Selamat menyaksikan. Kebutuhan manusia akan energi minyak bumi terus meningkat seiring berjalannya waktu. Di Indonesia, kebutuhan akan minyak bumi teruslah meningkat. Ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan per kapita di Indonesia dan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat. Tanpa kita sadari, kita selalu menggunakan minyak bumi dalam kehidupan kita sehari-hari. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Kenapa biodiesel? Karena biodiesel berasal dari minyak nabati dan hewani yang dapat diperbaharui dan terdapat pada sumber daya alam di sekitar kita. Ingat, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Salah satu bahan yang berpotensi untuk digunakan dalam pembuatan biodiesel adalah biji alpukat atau Persea americana. Mengapa menggunakan biji alpukat? Karena kandungan minyak dalam biji alpukat sebesar 2638 L per HA. Lebih banyak dari kandungan minyak pada tumbuhan lain yang dapat digunakan untuk pembuatan biodiesel. Tanaman alpukat memiliki nama botani Persea americana. Tanaman alpukat berasal dari Amerika Tengah yang beriklim tropis dan telah menyebar ke hampir seluruh negara subtropis dan tropis termasuk Indonesia. Pada biji alpukat terdapat minyak cukup tinggi, sebanyak 15-20% minyak, sehingga biji alpukat dapat dijadikan sebagai sumber minyak nabati. Di dalam minyak biji alpukat terdapat fatty acid methyl ester atau FAME yang dapat ditransformasikan menjadi biodiesel. Secara kimia, biodiesel termasuk dalam golongan monoalkyl ester atau methyl ester dengan panjang rantai karbon antara 12-20. Keunggulan biodiesel. Yang pertama, angka setananya tinggi atau di atas 50. Yang kedua, titik kilatnya tinggi. Yang ketiga, tidak mengandung sulfur dan benzen. Yang keempat, menambah pelumasan mesin yang lebih baik daripada solar. Yang kelima, mudah dicampur dengan solar. Dan yang terakhir, mengurangi secara signifikan asap hitam dan gas buang mesin diesel. Manfaat kita menggunakan biodiesel yakni untuk mengurangi pencemaran terhadap hidrokarbon yang tidak terbakar, mengurangi karbon monoksida dan hujan asam. Dengan menggunakan biodiesel, kita dapat mengurangi beban lingkungan terhadap limbah atau sampah.
Alat yang digunakan pada penelitian ini ada 7 alat, yaitu sebagai berikut. Dan bahan yang digunakan pada penelitian ini ada 12 bahan, yaitu sebagai berikut. Prosedur penelitian pada pembuatan biodiesel dengan biji alpukat dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, ekstraksi minyak biji alpukat. Dilakukan ekstraksi dengan metode soklet dengan pelarut N-heksana. Yang kedua, analisis kadar asam lemak bebas minyak dilakukan dengan titrasi. Yang ketiga, proses esterifikasi dan transesterifikasi dilakukan dengan metode reflux. Di dalamnya ada proses pemisahan dan penyaringan dilakukan dengan menggunakan corong pisah. Dan yang keempat, karakterisasi produk biodiesel dilakukan dengan analisis spektrofotometer FTIR dengan plat KBR untuk mengetahui fungsi yang terbentuk di dalamnya. Kemudian dianalisis dengan GCMS untuk mendapatkan kandungan asam lemak dalam biodiesel. Serta dilakukan pengujian spesifikasi biodiesel, yaitu yang pertama, angka asam. Penentuan angka asam dilakukan dengan titrasi. Yang kedua, massa jenis. Perhitungan massa jenis biodiesel dilakukan dengan menggunakan piknometer. Yang ketiga, viskositas. Pengukuran viskositas digunakan viskositas air sebagai standar. Dan yang keempat, pengujian warna nyala. Penelitian pada proses ekstraksi minyak biji alpukat, kandungan minyak biji alpukat yang didapatkan yaitu 19,44%. Nilai kandungan asam lemak bebas biji alpukat yaitu sebesar 15,16%, yang menunjukkan hasil FFA tinggi atau di atas 5%. Pada proses esterifikasi, mendapatkan hasil bahwa kandungan asam lemak bebas dalam minyak biji alpukat turun dari minyak awal sebesar 15,16%. Dan pada proses transesterifikasi, rasio molar minyak dengan alkohol yang digunakan adalah 1:6, dikarenakan rasio molar tersebut merupakan konversi minyak dengan alkohol maksimal, yaitu antara 98-99%. Reaksi ini dihentikan berdasarkan uji KLT pada saat produk sudah terbentuk. Di dalam ini terdapat proses pemisahan dan penyaringan. Hasil reaksi berupa 2 fasa, yaitu lapisan atas yakni biodiesel berwarna kuning jernih dan lapisan bawah yakni gliserol berwarna coklat pekat. Karakterisasi produk biodiesel dilakukan dengan analisis spektrofotometer FTIR. Ini dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi yang terbentuk di dalamnya. Kemudian dianalisis dengan GCMS untuk mendapatkan kandungan asam lemak dalam biodiesel. Karakteristik minyak biodiesel dari biji alpukat dapat dilihat berdasarkan terbentuknya senyawa metil ester yang didukung oleh data FTIR sebagai berikut. Berdasarkan data spektrum pada gambar 3 dan tabel 3, adanya tumpang tindih beberapa vibrasi ikatan menunjukkan bahwa tidak 100% asam lemak telah tertransesterifikasi. Dan juga dapat diperkuat dengan hasil data GCMS yang menyatakan hasil analisis GCMS pada produk biodiesel, hasil sintesis terdapat berbagai metil ester yang teridentifikasi. Analisis GCMS menggunakan senyawa standar untuk mempermudah identifikasi dengan melihat kemiripan pola fragmentasi dan waktu retensi. Pengujian spesifikasi biodiesel sesuai standar SNI. Pada pengujian ini yang diuji adalah angka asam, massa jenis, viskositas, dan juga uji warna nyala api.